Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, NPM 1834030041. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah metode penelitian bisnis, yaitu metode pengumpulan data kuesioner bab 9. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu jenis kuesioner. Sebelum saya menjelaskan apa saja itu jenis kuesioner, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana responden akan mencatat jawaban mereka yang biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika studi bersifat deskriptif. Kuesioner secara umum didesain untuk mengumpulkan banyak data kuantitatif. Jenis kuesioner ada dua, yaitu kuesioner yang diberikan secara langsung dan kuesioner melalui surat dan elektronik. Kuesioner yang diberikan secara langsung ini, jika terdapat survei di suatu daerah lokal, cara yang baik untuk mengumpulkan data dalam memberikan kuesioner secara langsung. Kelebihan utama dari kuesioner ini merupakan peneliti atau anggota dari tim penelitian dapat mengumpulkan semua respon lengkap dalam periode waktu yang singkat. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Selain kelebihan, juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari kuesioner ini merupakan peneliti dapat menyebabkan bias dengan menjelaskan pertanyaan secara berbeda karena uh, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Faktanya, partisipan mungkin menjawab pertanyaan yang berbeda jika dibandingkan dengan pertanyaan dari kuesioner yang dikirimkan. Selain itu, kuesioner yang diberikan secara langsung ini membutuhkan banyak waktu dan banyak usaha. Jenis kuesioner yang kedua yaitu kuesioner melalui surat dan elektronik. Kelebihan utama kuesioner ini bahwa daerah geografis yang luas dapat dicakup dalam survei tersebut. Kuesioner dikirimkan melalui surat kepada responden yang dapat mengisinya dengan nyaman di rumah, sehingga tidak diburu waktu. Akan tetapi, tingkat pengembalian kuesioner ini biasanya rendah, hanya 30%. Selain itu, kekurangan dari kuesioner ini bahwa keraguan apapun yang mungkin dimiliki oleh responden tidak dapat diklasifikasi. Pembahasan yang kedua yaitu panduan desain kuesioner. Yang pertama ada prinsip penyusunan kata. Prinsip penyusunan kata ini merujuk pada faktor-faktor ketepatan isi pertanyaan, bagaimana pertanyaan disampaikan, dan tingkat pembahasan bahasa yang digunakan, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan, urutan pertanyaan, dan data pribadi yang dicari oleh responden. Yang kedua yaitu ada prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran ini mengacu pada skala dan teknik skala yang digunakan dalam mengukur konsep. Saat tepat yang harus digunakan bergantung pada jenis data yang perlu dikumpulkan, yang hendaknya dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika memungkinkan, sebaiknya menggunakan skala interval dan skala rasio dibandingkan dengan skala nominal serta skala ordinal. Setelah data diperoleh, perlu dinilai melalui uji validitas dan reliabilitas, di mana validitas mengungkap beberapa baik sebuah teknik, instrumen, atau proses mengukur konsep tertentu. Dan reliabilitas ini menunjukkan seberapa stabil dan konsisten instrumen tersebut dalam memperoleh variabel. Yang ketiga yaitu tinjauan desain kuesioner. Tinjauan desain kuesioner ini paling efektif sebagai metode pengumpulan data, khususnya jika responden terdiri dari banyak orang yang tersebar di wilayah geografis yang berbeda. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang populer karena peneliti dapat memperoleh informasi dengan cukup mudah dan merespon terhadap kuesioner yang mudah dikelola. Terdapat beberapa cara untuk memberikan kuesioner. Kuesioner ini dapat diberikan secara langsung kepada responden, disisipkan dalam majalah, tabloid, atau surat kabar, dikirim melalui pos kepada responden, atau dikirimkan secara elektronik melalui email yang digunakan internet dan intranet. Selanjutnya ada uji coba pertanyaan terstruktur. Uji coba pertanyaan struktur ini melibatkan beberapa responden untuk menguji ketepatan pertanyaan dan pemahaman mereka.
Hal ini justru akan membantu untuk memperbaiki setiap kekurangan sebelum memberikan instrumen tersebut secara lisan atau melalui kuesioner kepada responden, sehingga mengurangi bias. Akan menjadi hal yang baik untuk menilai hasil uji coba tersebut dan memperoleh informasi tambahan dari beberapa partisipan mengenai reaksi umum mereka terhadap kuesioner dan bagaimana perasaan mereka setelah menyelesaikan instrumen tersebut. Selanjutnya ada desain survei dan kuesioner elektronik. Desain kuesioner dan kuesioner elektronik ini, sistem desain survei elektronik ini misalnya seperti survei sistem, Keypoint, Supergoal, dan sebagainya, di mana yang akan mempermudah dalam mempersiapkan memberikan kuesioner terutama efektif untuk penelitian pemasaran. Sistem seperti itu biasanya termasuk serangkaian program yang memungkinkan pengguna data untuk mendesain kuesioner yang sangat rumit. Sehingga akan dihasilkan data yang reliabilitas karena responden dapat terus dan mudah mengubah respon serta beragam stimulus pada layar dan langsung diberikan untuk mempertahankan minat responden. Kuesioner elektronik ini sangat populer karena tingkat non-respon kuesioner elektronik ini tidak lebih rendah dari tingkat respon kuesioner melalui surat. Dengan meningkatnya kemampuan penggunaan komputer, diharapkan nantinya akan semakin berkembang di masa depan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu dimensi survei internasional. Dimensi survei internasional ini ada dua persoalan. Yang pertama, persoalan tertentu dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Persoalan tertentu dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya ini perlu diperhatikan karena ketika mendesain instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara, setiap negara ini memiliki bahasa yang berbeda. Penting untuk memastikan bahwa penerjemahan instrumen ke dalam bahasa lokal secara akurat sesuai dengan bahasa aslinya. Persoalan yang kedua yaitu persoalan dalam pengumpulan data. Persoalan dalam pengumpulan data, pemilihan waktu pengumpulan data lintas budaya juga penting untuk diperbandingkan di lintas budaya, karena di mana pengumpulan data harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang dapat diterima di berbagai negara. Katakanlah 3-4 bulan. Jika waktu yang digunakan terlalu lama, akan menjadi suatu hal yang berubah, di mana setiap negara itu biasanya memiliki peraturan yang berbeda-beda. Pokok pembahasan yang keempat yaitu tinjauan kelebihan dan kekurangan berbagai metode pengumpulan data dan kapan menggunakan masing-masing metode tersebut. Di sini akan kita bahas lebih singkat karena di bab sebelumnya ini sudah dibahas. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari wawancara tatap muka, di mana wawancara tatap muka ini menyediakan banyak data, memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang yang diwawancarai, serta membantu mengeksplorasi, memahami persoalan rumit. Sisi negatifnya yaitu berpotensi memunculkan bias pewawancara, dan bias menjadi mahal jika ada banyak subjek yang terlibat. Wawancara tatap muka ini paling tepat dilakukan pada tahap penelitian eksploratif, di mana ketika pewawancara berusaha untuk mendapatkan pendapat konsep yang paling penting atau faktor situasional. Kelebihan kekurangan yang kedua yaitu wawancara melalui telepon. Wawancara melalui telepon ini membantu menghubungi subjek tersebar di berbagai daerah geografis yang memperoleh respon langsung dari mereka. Sehingga cara yang efisien untuk mengumpulkan data ketika seorang memiliki pertanyaan terstruktur yang spesifik untuk diajukan, membutuhkan respon cepat, dan memiliki sampel yang tersebar di suatu wilayah geografis yang luas. Sisi negatifnya, pewawancara tidak dapat mengamati respon nonverbal responden dan orang yang diwawancari dapat memblokir telepon. Selanjutnya ada studi observasional, membantu memahami persoalan yang rumit melalui observasi langsung. Kemudian, apabila kemungkinan mengajukan pertanyaan untuk mengklasifikasi terkait persoalan tertentu. Sisi negatifnya mahal karena diperlukan waktu observasi yang lama dan bias pengamat dapat muncul dalam data. Karena yang dibutuhkan biaya mahal, maka sangat sedikit studi observasional yang dilakukan dalam bisnis. Selanjutnya ada kuesioner yang diberikan secara langsung kepada kelompok individu.
di mana membantu untuk membangun hubungan dengan respon ketika memperkenalkan survei, memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden langsung di tempat, dan mengumpulkan kuesioner yang segera setelah diisi. Kuesioner yang diberikan secara langsung paling efektif jika data dikumpulkan dari subjek yang lokasinya berdekatan satu sama lain, dan kelompok responden dapat dengan mudah dikumpulkan. Selanjutnya ada kuesioner melalui surat dan kuesioner elektronik menguntungkan jika respon terhadap banyak pertanyaan harus dikumpulkan dari sampel yang tersebar secara geografis, maupun sangat sulit atau mustahil untuk melakukan wawancara telepon tanpa biaya yang besar. Pada sisi negatifnya, kuesioner melalui surat ini biasanya memiliki tingkat respon yang rendah dan seseorang tidak dapat yakin jika data yang diperoleh tidak bias karena non-respon mungkin berbeda dari mereka yang merespon. Sementara itu, survei melalui surat atau elektronik paling tepat karena ketika informasi diperoleh pada skala pengukuran melalui pertanyaan terstruktur dengan biaya yang masuk akal dari sampel yang tersebar luas secara geografis. Pembahasan yang kelima yaitu ada berbagai metode pengumpulan data. Berbagai metode pengumpulan data ini karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki beberapa bias yang berkaitan dengan metode tersebut, di mana mengumpulkan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber akan menambah keketatan penelitian. Demikian pula jika data yang diperoleh dari beberapa sumber menunjukkan tingkat kesamaan, akan memiliki keyakinan lebih kuat mengenai ketepatan data tersebut. Penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan melalui penelitian beragam metode pengumpulan data. Meskipun penelitian semacam itu akan lebih mahal dan memakan waktu. Pembahasan yang keenam yaitu implikasi manajerial. Sebagai manajer, kita mungkin akan memerlukan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak melakukan sendiri pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Akan tetapi, selama situasi tersebut, kita harus mendapatkan informasi melalui wawancara dengan klien, karyawan, atau lainnya, di mana kita mengetahui bagaimana memberikan pertanyaan yang tidak bias untuk mendapatkan jenis respon yang bermanfaat. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu etika dalam pengumpulan data. Etika dalam pengumpulan data, beberapa isu yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data, yakni mereka harus menghormati kerahasiaan data yang dikumpulkan oleh peneliti dan tidak meminta agar respon individu dan kelompok diungkapkan kepada mereka atau meminta untuk melihat kuesioner. Mereka ini hanya mempunyai pikiran terbuka dalam menerima hasil rekomendasi dalam laporan diberikan secara terperinci oleh peneliti. Baiklah, itu saja pokok pembahasan bab 9 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.